رمضان مواسم خيرات وهدى صبر ومواساة رمضان أذان منتظر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص. Walikhtiyaru, dan kesimpulannya, anna dzalika yakhtalifu, bahwa hal itu berbeda. Artinya banyak orang yang seminggu hatam, 2 hari hatam, 3 hari hatam, sehari ngatamin 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itu bikhtilafil ashkhas, tergantung orangnya masing-masing, tergantung perorangan. Faman kana yazharu lahu adapu bidaqiqil fikri, ada yang jernih pikirannya, lataif itu ya sama jernih artinya. Wa ma'arif, dan pengetahuan. Falyaqtasir, maka hendaklah mencukupkan. Ala qadrin, untuk membaca seukuran yahsulu lahu, kamalu fahmi ma yaqra'u, ya, dia mencukupkan membaca seukuran bisa paham sempurna apa yang dibaca. Jadi di sini patokannya adalah bukan banyak atau tidaknya yang dibaca, tapi bagaimana dia memahami, mentadabburi dari apa yang dia baca. Wa qadaman kana masyghulan binasyril ilmi, begitu juga orang yang sibuk menyebarkan ilmu, au ghairihi, atau lain-lain. Min muhimmatid dini, dari urusan kepentingan agama. Wa masalihal muslimina, dan kemaslahatan umat Islam, al-ammati, secara umum. Falyaqtasir, maka hendaknya mencukupkan. Ala qadrin, untuk membaca seukuran la yahsulu bisababihi ikhlal, artinya tidak tidak sebisa mungkin tidak
adanya ikhlal itu teledor. Jadi jangan sampai karena sibuk dia membaca Al-Quran membuat teledor tentang urusan-urusannya yang tadi yang penting. Paham itu? La yahsulu bisababihi, tidak menjadikan karena sebabnya hatam ikhlal adanya keteledoran bima huwa mursadun lahu, dengan apa yang menjadi tugas bagi dia, bagi orang tersebut. Fa'ilam, paham itu maksudnya. Jadi kalau pengajar ilmu atau penceramah misalkan, kalau banyak panggilannya atau orang yang memiliki tugas penting yang berkaitan dengan maslahat umat Islam, maka hendaknya dia mengedepankan tugas tersebut daripada memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Jadi kalau sekiranya meninggalkan bekas, akan keteteran, akan berantakan tugas tersebut, maka harus didahulukan yang menjadi tugas kepentingan dia yang berkaitan dengan urusan agama secara umum, agama orang banyak. Itu kan? Fa illam yakun min haula'il madhkurin, fa illam yakun min haula'il madhkurin, kalau seandainya bukan bagian dari orang-orang yang disebutkan tadi, falyastaksir, maka perbanyak. Jadi dia nggak punya kesibukan, perbanyak khatamin Quran. Ma'amkanahu, apa yang dia mampu, min ghairi khurujin ila haddil malal, tanpa keluar dari rasa bosan, wal hadromah, dan terburu-buru di dalam membaca. Hadromah itu terburu-buru dalam membaca. Paham? Jadi kalau enggak punya sibuk, perbanyak khatamin. Tanpa menjadikan dia bosan dan tanpa bacaannya terburu-buru. Terus wa qad kariha jama'atun, dan telah memakruhkan jama'atun sebagian para ulama atau sekumpulan para ulama, minal mutaqaddimina, dari para ulama mutaqaddimin, al-khatma fi yaumin walailah, untuk menghatamkan satu hataman di satu hari satu malam. Ini mereka memakruhkan menghatamkan Al-Quran dalam satu hari satu malam, satu kali hataman. Wa yadullu alaihi, dan yang menunjukkan kepada hadis tersebut, al-hadisus sahih, yaitu hadis yang sahih. An Abdullah ibn Amr ibn al-As, dari Abdullah ibn Amr ibn As, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafqahu man qara'a
al-Qur'ana aqalla min salasin. Tidak paham, artinya tidak paham apa yang dibaca. Man qara'a, bagi mereka yang membaca Al-Qur'ana, akan Al-Qur'an. Fi aqal min salasin, kurang dari 3 hari. Jadi orang itu nggak hafal, nggak paham apa yang dia baca. Orang nggak akan paham apa yang dia baca dari Al-Quran, mereka yang menghatamkannya dalam 1 hari 1 malam. Alhamdulillah. Kalau di sebagian tempat udah jarang hatamnya, nggak paham pula isinya. Memahami Al-Quran itu bukan dari terjemahannya. Terjemahan itu adalah nggak benar sebenarnya. Bukan metode terbaik dalam ngapal, bukan metode dalam memahami Al-Quran. Salah. Bahkan bisa saja saya katakan itu sesat menyesatkan. Orang yang berpegang dengan terjemahan kontekstual dari Al-Quran. Makanya ngapalin itu jangan pakai Quran terjemah. Udah saya sering bilangin. Itu kalau ada Al-Quran terjemahan, kalau bisa mah saya kumpulin. Sesat menyesatkan. Ada beberapa dari Al-Quran terjemah yang tersebar di situ adalah mengandung unsur tasbih terhadap Allah. Artinya unsur menyerupakan Allah dengan para makhluknya, dengan makhluknya. Kalau ngapalin itu Quran yang Quran doang. Quran doang dalamnya. Yang sekiranya bisa dibawa kemana-mana. Ini punya saya dulu ngapalin pakai Quran yang 5 juzan. Kecil, bisa dibawa kemana-mana sambil ngapain aja dipegang. Maksudnya sambil ngapain itu dalam artian ya makan, ya jalan, ya kemana dipegang. Gitu. Ngapalin itu tidak harus terkhusus duduk, kemudian di waktu tertentu, kemudian ketika yang lain lagi tidur. Setiap detik dari waktu yang kita lalui, jadikan di situ untuk kita ngapa. Karena mah begitu. Jadi kemana-mana tuh bawa Quran sambil balikin sambil nungguin matang masak, baca, sambil masak. Jadi begitu. Sambil ke pasar di jalan. Kan jalan kaki ke pasar. Iya begitu. Dulu itu waktu pas belajar itu jadikan 1 menit itu sangat berharga sekali. Sangat berharga sekali. Pernah nggak kalian di sini merasakan fase begitu? Subhanallah. Berarti masih jauh dari kata sungguh dalam belajar. Direkam. Terus rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa ghairuhum. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun wallahu a'lam.
Wa amma waqtul ibtida'i wal khatmi, adapun waktu memulai dan menghatamkan, liman yakhtimu fil usbu'i, bagi orang yang menghatamkan dalam seminggu. Faqad rawa Abu Dawud anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa dari Abu Dawud Sayyidina Utsman itu kana yaftatihul Qur'ana lailatal Jum'ah, beliau mulai setar malam Jumat, wa yakhtimuhu lailatal Khamis, dan ditutup malam Kamis. Artinya hatamannya malam Kamis. Wa qala Abu Hamidin al-Ghazali rahimahullahu fi Ihya Ulumuddin, al-afdalu, yang utama, yang afdal, an yakhtima khatmatan bil laili wa khatmatan bin nahar, adalah menghatamkan sekali di malam dan menghatamkan sekali di siang. Banyak sini orang tersesat karena sebab Al-Quran itu, mereka memahami atau mereka mengambil kontekstual makna dari ayat. Jadi mentang-mentang dia baru belajar bahasa Arab, mentang-mentang dia bisa bahasa Arab sedikit, kemudian lihat Al-Quran, oh ini bahasanya saya tahu, ini artinya berarti begini. Itu kacau. Banyak orang tersesat, jangankan jangankan oleh karena sebab Al-Quran, sebab lain pun banyak mereka yang mengalihkan kontekstual bahasa Arab ke bahasa Indonesia misalnya. Banyak itu. Di dalam bahasa Arab itu luas sebenarnya. Luas. Jangan sampai sekalian istilahnya berani-berani mengambil Al-Quran atau memahami Al-Quran dengan apa yang kalian punya dari pembendaharaan ilmu. Baca. Berusaha memahami, apalagi melihat terjemahan. Sebenarnya para ulama itu membantah keras. Para ulama itu membantah keras penerjemahan Al-Quran secara kontekstual. Kontekstual teh naon sih? Kontekstual itu ya zahir, secara zahir dari ayat, secara zahir dari ayat. Padahal dalam bahasa Arab itu satu kata punya 5 makna, punya 10 makna, punya 15 makna. Cuman ya karena keterbatasan dan kebodohan orang yang memahami, yadun ya diartiin tangan, terus ainun ya diartiin mata. Gimana nggak sesat? Orang yang menisbatkan tangan, mata, dengan artian anggota badan terhadap Allah, keluar dari Islam. Paham itu maksudnya? Yaitu Al-Quran memberikan petunjuk dan juga menjadikan tersesat bagi sebagian orang lain. Awas ngaguling tuh. Terus wa yaj'al khatmatan nahari,
yaumal isnaini, dan menjadikan hatam Al-Quran di siang hari itu di hari Senin. Fi raqatayil fajri, di waktu melaksanakan 2 rakaat salat fajar, au ba'dahuma, atau setelahnya. Wa yaj'ala khatmatal laili lailatal jum'ah, dan menjadikan hataman di malam hari yaitu di malam Jumat. Rakaatayil maghribi, ketika mengerjakan 2 rakaat salat sunnah maghrib, au ba'dahuma, atau setelahnya. Liyastaqbila awwalan nahari wa akhirahu, agar bertepatan dengan awal dan akhir siang. Warawa Ibnu Abi Dawud an Amr ibn Murrah at-Tabi'i qala kanu yuhibbuna ayyukhtamal Qur'anu min awwalil lail. Para tabi'in itu suka menghatamkan Al-Qur'an min awwalil laili, di awal malam, au min awwalin nahar, atau di akhir siang, atau di akhir di awal siang. Wa an Talhah bin Musrifin at-Tabi'iyil Jalil qala man khatamal Qur'ana ayyata sa'atin kanat minan nahar, man khatama, barang siapa khatama yang menghatamkan Al-Qur'ana, akan Al-Qur'ana, ayyata sa'atin, kapanpun, kanat minan nahari, di waktu siang, kapanpun di waktu siang, salat alaihil malaikah, maka para malaikat mendoakan, hatta yumsi, sampai datang sore. Wa ayyata sa'atin kanat minal laili, dan kapanpun dihatamkan di malam hari, salat alaihil malaikatu, maka malaikat mendoakan terhadap orang tersebut, hatta yusbih, sampai pagi. Wa an Mujahidin misluhu, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Mujahid. Siapa Imam Mujahid? Mahasiswa. Mahasiswa. Kan mendingan mahasiswa. Santrina Ibnu Abbas. Warawad Darimi fi musnadihi bi isnadihi, dan Imam Ad-Darimi di dalam musnadnya an Sa'din, dengan sanadnya kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu qala idza wafaqa khatmul Qur'ani awwalal lail, ketika bertepatan khatam Al-Qur'an itu di awal malam, salat alaihil malaikatu hatta yusbih, maka malaikat mendoakan, memintakan ampun sampai pagi. Wa idza wafaqa khatmuhu akhirul lail, ketika hataman tersebut bertepatan dengan akhir malam,
Salat alaihil malaika, maka malaikat mendoakan, memintakan ampun kepada orang tersebut hatta yumsi, sampai apa? Hatta yumsi, sampai sore. Qala ad-Darimi hadza hasanun, ini adalah hadis hasan an Sa'd. Wa an Habib ibn Abi Sabit at-Tabi'i, kemudian dari Habib ibn Sabit at-Tabi'i, annahu kana yakhtimu qabla ruku, bahwasanya beliau mengkhatamkan Al-Qur'an sebelum ruku. Artinya bukan berarti dia baca Al-Qur'an satu berdirian dia hatamin, enggak, tapi dia ada bacaan sebelumnya, kemudian akhiran hancak terakhir dia habiskan di dalam sholat, begitu. Qala Ibnu Abi Dawud wa kadza qala Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, wa fi hadzal fasli baqaya sata'ti fil babil ati insyaallah. Masih ada sisa katanya, akan datang di bab selanjutnya. Faslun, fasal ini fil muhafazati ala qiraati bil laili, di dalam menjaga Al-Qur'an, membiasakan membaca Al-Qur'an di malam hari. Yang bagi ayakuna atina'uhu bi qiraatil laili aksar, hendaknya seorang penghafal Al-Qur'an sejati itu memperhatikan, artinya memberikan perhatian bi qiraati laili, dengan membaca Al-Qur'an di malam hari aksar, itu lebih banyak. Ketika orang-orang tertidur, Ustadzah Malika bangun dari tidurnya, mengambil air wudhu dan menghafal. Yakin di situ adalah waktu yang tepat, cepat masuknya, cepat hafalnya. Alhamdulillah santri di sini pada begitu, meskipun dalam mimpinya. Malam-malamnya kan bangun di mimpi. Bener enggak? Salahnya? Oh, salah, ya bener, salahin ayo. Ampun, mohon maaf kalau salah. Jadi kalau di sini mah bangun malam-malam. Waqala, iya, sampai sahur aja susah dibangunin. Hah? Iya, tadi malam susah. Saya setengah 4 turun masih gelap semua ya. Besok mah saya bilang ke Umi jangan dibangunin, biarin aja. Iya. Makanya saya bilang ngapain dibangunin, ntar juga bangun sendiri, biarin aja. Ada kalanya bangun enggak teriak-teriak, ada kalanya bangun sendiri, ada kalanya yang enggak sahur, biarin aja, enggak ada. Udah sholat. Qala Allah Ta'ala yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Wa sabata fi sahihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Dari hadis Rasulullah bahwa sebaik-baiknya lelaki adalah Abdullah, walau kana yusalli bil lail.
jika dia mengerjakan sholat malam. Artinya apa? Sebaik-baiknya hamba adalah, bukan sebaik-baiknya orang adalah hamba Allah yang sholat di malam hari. Artinya di antara sebaik-baiknya. Wa fil hadisil akhar minas sahihi annahu qala ya Abdullah la takun misla fulan, wahai Abdullah jangan seperti fulan, kana yaqumul laila summa tarakah, tadinya dia sholat malam, dulu dia melakukan sholat malam, akan tetapi kemudian ia meninggalkannya. Alhamdulillah di sini mah nggak pernah ditinggalin. Ya, alhamdulillah, karena jarang dilakuin. Ini apa yang ditinggalin? Dilakuin enggak? Terus warawat Tabarani wa ghairuhu, telah meriwayatkan Imam At-Tabarani dan lain-lain di an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala syaraful mu'mini qiyamul lail, kemuliaan orang mukmin adalah melakukan salat di malam hari atau di waktu malam. Jadi hadis ini redaksi lengkapnya begini, bahwa datang malaikat Jibril kepada Rasulullah, kemudian mengatakan Jibril tersebut, ya Muhammad da'ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wahai Rasulullah hiduplah sesuai apa yang engkau kehendaki, karena sesungguhnya engkau adalah mayit, artinya akan meninggal. Artinya dari sini ketahuilah bahwa kehidupan itu sangat singkat, bahwa kalian atau kita ini adalah bakal masuk ke dalam kubur. Iya, seperti kuburan itu seperti pintu. Setiap orang pasti memasukinya. Nafas itu tuh nafas yang keluar dari diri kita itu pada hakikatnya langkah menuju kematian. Langkah menuju kematian. Hah? Oh, iya, memang kematian gak ada yang tahu. Bisa jadi kalian duluan, saya belakangan. Atau kalian duluan, saya belakangan. Nah, begitu. Maka jangan terlalu ambisius. Waktu singkat. Wa qad ja'an Abil Ahwasil Al-Jushami, telah datang dari sahabat Abil Ahwas Al-Jushami, qala idza kana ar-rajulu la yatrukul fustata, seandainya seorang laki-laki atau seseorang begitulah, la yatrukul fustata, mengetuk pintu fustopo. Layat rukul fustopo, mengetuk. Fustot itu tenda.
Hendah turukon artinya beberapa kali mengetuk-ngetuk. Ustad. Ayatihi lailan artinya datang malam hari. Fayasma'u li ahlihi dawiyan kadawiyin nahli. Kemudian akan mendengar, kemudian dia mendengar apa namanya, dengungan. Tahu nggak, lebah ngahiung, nah itu dawiyan namanya, dawiyan kadawiyin nahli, dengungan lebah li ahli bagi penghuninya. Qala kemudian ia berkata, fama balu haula'i ya'manuna ma kana aulaika yakhafun. Mengapa orang-orang ini merasa aman sedangkan mereka berada di di tempat yang menakutkan. Wa an Ibrahim an-Nakhai kana yaqul iqra'u minal laili walau halabasyatin. Bacalah Al-Qur'an pada malam hari meskipun sudah meskipun kambing sudah keluar susunya, meskipun kambing sudah mengeluarkan susunya. Susu itu kan diproses setiap pagi gitu ya. Jadi meskipun kambing udah nggak ada susunya, ngaji baca dari malam. Artinya pagi itu kan udah istilahnya apa? Udah dikatakan di penghujung malam. Jadi meskipun udah pagi ya baca Al-Quran. Terus wa an yazida ar-Raqashi qala idza anna nimtu summa istayqadtu summa nimtu fala namat ainai. Jika saya tidur kemudian terjaga, kemudian tidur, maka tidak tidur sejatinya kedua mataku. Qultu wa innama rujjihat salatul laili wa qira'atuhu. Kenapa salat di malam hari dan baca Al-Quran di malam hari itu lebih bagus? Karena ajma' lil qalbi, itu karena lebih menyatukan hati, lebih khusyuk, lebih dekat kepada khusyuk begitulah. Jadi lebih mengena kepada hati ngapalin di malam hari, salat di malam hari sunnah. Wa ab'ada anisyaghilati wal mulhiyat, lebih jauh dari kesibukan dan lain-lain.
kelalaian. Wa tasarrufi fil hajati, lebih jauh dari memikirkan kebutuhan. Jadi jauh kan, aduh butuh ini itu. Kalau di siang kan begitu pikirannya, mau ini mau itu, dah banyak. Aswana anir riya, lebih terjaga daripada riya. Wa ghairihi minal muhbitat, dan hal-hal lain yang yang menghilangkan pahala. Wa ma jaa syar'u bihi min ijadil khairati fil lail, di samping adanya tuntutan syariat dari melakukan kebaikan-kebaikan di malam hari. Ijadil khairat fil lail. Fa innal Isra'a bi Rasulillahi kana lailan, karena perjalanan Isra Rasulullah juga terjadi di malam hari. Wallahu a'lamu bishawab.